Pastor Alvin menceritakan bahwa sekarang di The Door terlalu kecil karena ada pandemi, jadi kursi harus dijaga jarak juga dan tidak memuat banyak kursi di situ karena ada jarak yang tidak bisa berdekatan lagi. Pastor Alvin ngobrol dan menjelaskan kepada Pastor Harry bahwa gedung yang dia suka sangat mahal sekali, harganya 140 juta, dan pemiliknya mau paling tidak ambil 2 tahun dan harus dibayar di depan. Nah, seperti yang kita tahu, memang sangat luar biasa sekali harganya. Pastor Harry mengatakan, wah, ini nggak akan mungkin bisa di dunia baru, nggak ada seperti ini namanya. Siapa yang punya uang segitu? Dia mengatakan uang sekitar 300 euro, 300 dolar, 300 ya, European dollar. Ini mahal sekali. Dan kemudian kita menjelaskan ya, inilah di Indonesia dan sebagainya. Dan ini melalui hal itu saya mengambil judul harga yang tinggi dan harus dibayar. Dari Yohanes 12, mulai dari ayat 24 dan 25. Biarlah Tuhan membuka hati Anda. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada malam hari ini, Tuhan, Kau berbicara melalui firman-Mu, Tuhan. Kau teguhkan setiap kami di tempat ini. Kau beri, Tuhan, suatu kejelasan di dalam fokus kami kepada Engkau, Kristus, kepada perkara-perkara rohani dan perkara-perkara surgawi. Tuhan, kami menyambut firman. Biarlah firman-Mu Kau urapi melalui Roh Kudus-Mu. Kau berbicara kepada jemaat di tempat ini. Apapun yang Kau kehendaki terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Haleluya. Saya akan membacakan bagi Anda Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika lau benih atau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu benih atau satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Haleluya. Kita akan melihat hal yang pertama adalah harga di dalam mengikut Kristus. Setiap apa yang kita lakukan selalu ada resiko, selalu ada harga, selalu ada sesuatu yang harus kita bayar. Dan di sini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan mengenai harga mengikut Kristus. Kalau saya berbicara mengenai new pastor atau pastor yang baru yang akan mengambil alih gereja The Door di Cengkareng, usia mereka sudah 55 tahunan, ya, sudah sangat tua dan sudah saatnya mereka hidup dengan kenyamanan dalam arti tinggal di negara Belanda. Mereka berdua menikmati waktu pensiunnya, ya. Menikmati apa yang sudah mereka lakukan, jerih payah mereka sudah lakukan di Belanda, menikmati hidup mereka berdua dan kemudian dengan anak-anaknya di sana, dengan cucu-cucunya di sana. Nah, saya melihat pastor ini sangat salut sekali dengan yang mereka seharusnya menikmati waktu pensiun. Mereka sampingkan itu semuanya untuk menjawab 55 tahun. Tapi ini yang harus menjadi pedoman di dalam hidup saya, atau harus saya ingat dan saya pegang, bahwa harga untuk mengikut Kristus harus dibayar di depan, bukan di belakang. Oke, sekali lagi saya akan katakan, harga untuk mengikuti Kristus harus dibayar di depan, bukan di belakang. Artinya apa, Pastor? Seperti hal memberi. Kalau aku nanti sudah S1, aku akan memberikan hidupku untuk melayani Tuhan.
Kalau nanti pekerjaanku sudah mapan dan sebagainya, aku tunggu anak-anakku dulu dan lain sebagainya. Itu artinya kadang-kadang kita nggak mau bayar di depan, kita mau bayar di belakang. Kalau aku nanti sudah dapat semuanya, anak-anakku sukses, lalu aku nanti akan memberi kepada gereja, memberikan hidupku kepada Tuhan, kepada perkara-perkara Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi aku berkat, Tuhan sudah mencukupi aku, Tuhan sudah aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, baru aku akan melangkah. Tapi pegang dan selalu ingat bahwa harga untuk mengikuti Kristus harus dibayar di depan, bukan di belakang. Untuk perkara-perkara Tuhan, manusia sering bersembunyi di balik alasan-alasannya, bukan? Tadi sudah saya katakan, mereka tidak mau membayar harga terlebih dahulu. Mereka mau melihat hasilnya dan baru kemungkinan nanti mereka akan bayar harganya. Tetapi nyicil. Mereka masih nggak mau kadang-kadang bayar langsung. Bayar sedikit-sedikit aja, nyicil aja. Ini pengalaman seorang misionaris yang sekarang saya bisa rasakan atau yang sekarang bisa alami, ya, penderitaan, ujian, rasa sakit, sedih harus kita bayar terlebih dahulu. Seperti Pastor Harry dan istrinya, seperti Pastor Alvin, seperti Pastor Cruz dan istrinya juga, saya dan keluarga, para misionaris dan lainnya, jauh dari kenyamanan hidup, tinggal di dalam kesendirian, jauh dari keluarga. Pastor Harry dan Pastor Nico pasti dia merasa asing di dalam negara Indonesia ini, di kota Jakarta ini. Dia tidak bisa melakukan hal yang biasa mereka lakukan. Kalau mereka tinggal di Belanda, di Netherlands, pasti mereka bisa melakukan hal apa yang mereka mau. Mereka nyaman. Kalau mereka sakit, mereka langsung aja ke rumah sakit. Mereka tahu jalan ke sana. Tetapi kalau mereka sakit di sini, mereka harus bergumul. Kemana? Kemana itu alamatnya dokternya atau rumah sakitnya? Ya, luar biasa kita ada yang teknologi yang bisa lihat. Kalau mereka memberi obat untuk vitamin untuk mereka sendiri, mereka tidak harus, tidak nyaman lagi. Tidak nyaman lagi, mereka harus betul-betul hidup di dalam keterasingan. Mereka mau membeli roti yang enak, mereka juga nggak ada. Mereka kemarin mau ngobrol sama Zoe, Nico, gimana ya kok nggak ada yang jual roti yang seperti itu? Ada? Nggak ada. Aku nggak bisa dapat. Kalau kamu gimana katanya? Oh biasanya saya beli tepung, saya buat sendiri rotinya di rumah. Oh, tolong kasih tahu ya gimana aku bisa beli tepung. Sampai hal sekecil itu pun. Saya mau tuangkan lukisan kepada di dalam benaknya. Betapa sulitnya orang asing untuk datang ke tempat ini, menyesuaikan diri mereka, dan kemudian mereka, apalagi mereka tidak bisa bahasa Indonesia, mereka sulit untuk komunikasi. Bagaimana kalau ada urgent atau ada sesuatu hal yang sangat mendesak sekali, mereka tidak bisa berkomunikasi seperti kita berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Jadi saya mau tuangkan itu lukisan di dalam pemikiran Anda bahwa tidak mudah menjadi misionaris. Kami berdua sekarang bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Saya bisa melihat kedepannya. Dan saya sangat terberkati karena kami berdua bisa berbahasa Indonesia. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Ada pastor yang masih muda 28 tahun dengan istrinya bawa anak kecil lagi yang baru berumur 2 tahun. Ini luar biasa bagi saya. Saya salut melihat orang-orang seperti ini. Kepedihan yang sering kali dirasakan dari image bule ya. Kalau orang Asia lihat image bule apa yang dilihat? Tanda dolar. Itu kepedihan.
Belum lagi diejek, belum lagi ditertawakan, belum lagi diremehkan, dianggap tidak tahu apa-apa. Itu yang dilakukan para misionaris. Mungkin ada yang berpikir, siapa yang suruh kalian ke sini? Mungkin ada di benak saudara atau saudari di tempat ini, atau mungkin ada di benak orang lain. Siapa yang panggil kamu ke sini? Jadi misionaris. Tidak ada yang menyuruh mereka, tapi mereka melihat karena ada kebutuhan sangat sekali. Seperti Aris ke Nias kemarin. Siapa yang suruh bawa tim Impact Team ke sini, Aris? Tapi kita melihat kebutuhan yang mereka tidak bisa lihat. Oke, sore hari ini pukul 15 atau jam 3 sore, Judah, anjing saya, yang anti sama segala jenis bentuk binatang yang bergerak di halaman belakang, didatangi oleh seekor anak kucing. Kucing ini punya mental berani sekali ya. Anak kucing bertamu tanpa mengetuk pintu. Dia masuk saja nyelonong. Dengan sigapnya, reaksi Judah dengan cepat menyambar si kucing dengan tujuan untuk membinasakan membunuh kucing. Zoe dan Zala keluar dengan cepat, tapi keburu sudah kalah cepat sama Judah. Si kucing kecil ini ada di mulutnya Judah. Dan Zoe Zala coba keluar untuk menyelamatkan kucing. Kegaduhan di bawah membuat saya turun karena waktu saya lagi persiapan untuk firman Tuhan. Ada apa nih? Zoe teriak-teriak, Judah, lepaskan ini, lepaskan. Tetangga mungkin kedengaran juga ya. Tapi untung aja kita pakai bahasa Inggris, jadi mereka nggak tahu apa yang kita bicarakan. Jadi tapi Judah tidak mau melepaskan. Dia menggenggam erat atau mencengkram erat di dalam mulut yang kucing ini. Kemudian saya datang ke bawah sampai saya harus mengambil batangan kayu. Saya pukul dia di belakang ini ya. Saya pukul baru dia lepas. Dan Zala sedang berusaha menyelamatkan si kucing ini. Jarinya digigit oleh kucing sehingga berdarah. Maka dari itu Zoe bawa dia ke rumah sakit, disuntik tetanus, dan kemudian disuntik untuk rabies. Jadi hari ini memang betul-betul sibuk sekali. Ini sesuatu yang tidak terduga. Tetapi bukan itu. Kenapa saya mengatakan ilustrasi ini? Zala berusaha menyelamatkan hewan kecil yang tidak berdaya, tapi kucing ini malah membela diri sendiri. Lepaskan aku, aku nggak butuh kamu. Menggigit jari Zala hingga berdarah tanpa menyadari bahwa kucing ini dalam bahaya. Dan inilah apa yang saya gambar. Bukan orang mengundang kita ke sini, tetapi kita melihat kebutuhan yang sangat sekali. Dimana seperti gambaran kucing ini. Dia tidak tahu bahwa dia akan binasa. Zala berusaha menyelamatkan, tapi malah digigit. Dan inilah kenyataan yang harus seringkali kita alami saat kita benar-benar jadi pengikut Kristus, bayar harga di depan Jadi kalau kita bayar harga di depan terlebih dahulu, kita nggak tahu resikonya apa. Kita berani seperti kedua pasangan berani. Mereka nggak tahu resikonya seperti apa, tapi oke, aku submit, aku berikan itu kepada Tuhan. Ini luar biasa. Karena dari itu saya salut sekali melihat orang-orang seperti itu. Benih, hal yang kedua adalah benih yang harus jatuh. Jika Yesus tidak bersedia datang ke dunia menjadi manusia, maka tidak akan ada keselamatan, semua manusia akan binasa. Jika Yesus tidak melihat begitu penting kebutuhan yang ada di dunia, manusia biar aja binasa. Aku nggak ngurus, maka tidak akan ada keselamatan pada setiap kehidupan manusia. Bagaimana jika semua orang Kristen tidak mau bayar harga di depan? Apa yang terjadi? Maka tidak ada pemberitaan Injil. Maka tidak ada rahmat Tuhan di atas hidup manusia. Maka tidak ada perubahan di dalam hidup manusia. Tidak ada berkat di dalam hidup manusia. Mungkin Anda tidak ada di sini saat ini.
Mungkin Pastor Mitchell tidak ada visi dan misi untuk Porter's atau apapun bisa terjadi, tapi penting kita ketahui adalah ketika tidak ada orang yang berani membayar harga di depan, maka tidak akan terjadi perubahan, tidak akan terjadi kemenangan atau keselamatan. Di dalam Ibrani 2 ayat 9 sampai dengan 10, saya akan bacakan bagi saudara. Ibrani 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat oleh karena penderitaan maut. Ibrani 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Yesus harus menderita, dan inilah harga yang harus dibayar lebih dahulu. Kita harus menderita. Kita harus siap menghadapi penderitaan. Kita bukan penakut untuk menderita. Kita bukan penakut untuk memberitakan, untuk mengambil resiko. Ilustrasi lagi, Jim Elliot memiliki keinginan untuk memberitakan Injil ke rimba Ekuador untuk menjangkau orang-orang pedalaman di Amerika Selatan, suku Baudani. Pada tahun 1956 bersama 4 orang lainnya, mereka menempuh perjalanan udara dan berhasil menemukan landasan untuk pesawat mininya di suatu dataran pasir di tengah sungai Karura. Saat itulah pertama kalinya mereka menjalin kontak dengan suku Wadoni ini. Mereka sangat gembira karena akhirnya mendapat respon mencoba membagikan kasih Kristus dengan kelompok masyarakat ini. Suku yang primitif ini, kembali mereka tidak memiliki bahasa, mereka tidak bisa komunikasi. Tapi pada tanggal 8 Januari 1956, suku Wadoni membantai Jim Elliot bersama rekannya. Setelah Jim Elliot terbunuh, anak laki-lakinya memutuskan legasi bapaknya dengan tekad untuk membayar harga, bukan untuk membalas dendam kematian ayahnya, untuk membayar harga di depan untuk Kristus. Orang yang merencanakan pembunuhan Jim Elliot ini dan bersama teman-temannya bertobat dan melalui pelayanan anaknya Jim Elliot dan orang yang bertobat yang merencanakan pembunuhan kepada Jim Elliot dan rekan-rekannya bertobat melalui pelayanan mereka, karena otomatis anaknya belajar bahasa dan lebih lagi ada orang di situ yang betul-betul yang suku lokal di situ yang membantu melalui pelayanan. Seluruh suku Wadoni dibenarkan. Jadi ini benar apa yang dikatakan di dalam ayat bacaan kita, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau benih gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji, dia tetap satu benih saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan itulah amazingnya atau hebatnya misi dan visi kita sebagai persekutuan proses. Karena kita menyebar, karena kita bukan hanya ngumpul jadi satu di sini, tapi kita menyebar, kita memberikan benih. Pastor Derry sekarang ada, kemudian Pastor Jaga ada, dan sekarang ada orang yang meneruskan pelayanannya Pastor Alvin, dan kemudian ada misionaris yang muda yang mau datang lagi. Tapi orang-orang seperti ini harus bersedia membayar harga. Nah, itu nggak akan ada hal seperti ini. Kehidupan singkat Jim Elliot yang penuh dengan kerinduan untuk membagikan kasih Allah dapat dirangkum dengan sebuah kutipan yang ditujukan kepada dia. Ada orang yang mengutip, atau Jim Elliot sendiri yang mengutip, ia bukanlah orang tolol yang memberi apa yang tidak dapat ia simpan, yaitu Injil. Injil tidak dapat disimpan. Engkau tidak bisa membungkam Injil kalau engkau tahu kebenaran, kalau engkau tahu Injil.
Saya tidak tahu dengan orang Kristen yang membungkam mulutnya untuk menyatakan kebenaran Injil. Ia bukanlah orang yang tolol, yang memberi apa yang tidak dapat ia simpan untuk memperoleh apa yang tidak dapat hilang, yang hidup kekekalan. Ini sangat luar biasa sekali. Kutipan yang dikatakan Jim Elliot, atau orang yang mengatakan melihat kehidupan Jim Elliot ini, dia mengutip seperti itu. Kutipan Jim Elliot ini seperti yang Yesus katakan di ayat bacaan kita yang ayat ke-25, yaitu barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, garis bawah ini, dia akan memeliharanya untuk hidup. Luar biasa. Kalau kita hanya peduli dengan seperti Anda mendengarkan itu, kalau sukses sejati apa? Anda mendapatkan semua di dunia ini masih setengah sukses. Sukses sejati ketika kau mendapatkan kesuksesan dalam hidup yang selanjutnya. Lalu banyak orang fokus tersibukkan rasa takut, rasa khawatir, nggak mau bayar harga di dunia. Terlalu tinggi harganya, mahal. Bagian ketiga atau poin yang ketiga adalah kamu harus mati. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 36, 1 Korintus 15 ayat 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Oke. 1 Korintus 15 ayat 36. Hai orang bodoh. Dalam arti orang ini nggak punya akal sehat. Apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati. Oke, jadi kalau Anda beli biji atau beli benih dari plastik, taburkan benih, bisa nggak tumbuh benih? Nggak akan bisa karena dari plastik. Tetapi kalau benih yang hidup Anda taburkan harus mengalami kematian untuk tunas dan sebagainya. Maka dari itu Paulus mengatakan, hei, kamu orang yang nggak mati, mungkin tidak sekolah, kamu seharusnya tahu apa yang menyebabkan kehidupan adalah benih yang telah mati itu muncul. Kalau kau tidak bersedia untuk mati, atau harus ada proses kematian untuk mendapat hidup yang baru. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita dapatkan hidup yang baru. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak mati di kayu salib, kita tidak akan mendapatkan keselamatan, kehidupan yang baru. Maka dari itu saya sangat jengkel sekali ketika orang-orang seberang sana mengatakan, oh dia tidak mati. Ini proses kematian menghasilkan kehidupan. Ini sudah hukumnya Tuhan. Benih apapun untuk menghasilkan buah yang banyak, benih ini harus mati terlebih dahulu. Seperti apa yang dikatakan Yesus. Tuhan tidak minta nyawa Anda. Anda tidak perlu terbunuh, harus terbunuh seperti Jim Elliot. Tetapi Tuhan mau kedagingan Anda. Hawa nafsu Anda akan dunia harus mati. Ini harga yang tinggi yang harus Anda bayar. Kalau Anda tidak bersedia membayar harga yang tinggi ini, fokus Anda hanya di dalam kesibukan Anda, karir Anda, apa yang mau dapatkan, aku usaha aku, bisnis aku dan sebagainya, maka tidak ada sesuatu. Kita hanya fokus pada diri sendiri, bisnis diri, usaha aku. Ketika kita fokus kepada orang lain, mematikan kedagingan kita, hawa nafsu dunia, peduli kepada jiwa-jiwa, memberikan waktu kepada jiwa-jiwa, memberikan waktu kepada kelinci, pada menganggur,
Kita Sabtu ini nanti ke tempatnya Pak Tibro. Disitulah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan untuk mematikan daging kita. Apakah engkau peduli kepada jiwa-jiwa atau selama ini engkau bersembunyi di balik alasan? Oh, aku takut, Pastor. Oh, aku sibuk. Oh, dia yang lebih bisa. Oh, pastor aja bisa. Oh iya, pastor bisa melakukan semuanya. Ya, oh dia lebih punya banyak waktu daripada aku. Dia yang lebih pengalaman. Waduh, aku terlalu capek dan lain sebagainya. Apakah saudara peduli kepada jiwa-jiwa atau selama ini kau bersembunyi di balik alasan? Di mana hasratmu pada jiwa-jiwa? Benih harus disebarkan. Saya tidak bisa hanya saya sendiri menyebarkan benih. Anda harus terlibat menyebarkan benih. Anda sudah lama di tempat ini. Anda sudah tahu visi dan misi gereja ini. Nah, harus tunggu saya. Kami memiliki keinginan untuk membayar harga yang dipakai. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Saya tahu. Karena saya merasakan dan mengalami yang sulit. Kita harus membantu. Kita harus mengorbankan kesenangan kita, kenyamanan kita, apapun yang menjadi hobi kita. Saya sudah nggak ada hobi lagi sih. Kalau ada waktu, kalau saya ada hobi, kalau nggak ada waktu, saya pokoknya jaga kesehatan itu aja keutamaan saya. Fokus saya nggak ada di dunia ini. Dan fokus saya bagaimana saya bisa menyebarkan. Kembali lagi kepada Anda. Apakah engkau peduli kepada jiwa-jiwa atau selama ini engkau duduk manis bersembunyi pada sudah sekian lama banyak orang Kristen yang saya perhatikan bersembunyi di balik alasan. Oh biasanya bukan bersembunyi di balik alasan. Oh kamu nggak melayani? Oh ya aku masih di. Oh kamu nggak ke gereja? Oh aku masih. Bersembunyi di alasan mereka. Kamu nggak memberi? Oh enggak. Sudah sekian lama banyak orang Kristen bersembunyi di balik alasan. Rasa takut untuk tidak menderita. Aku nggak mau menderita. Aku mau simpan uangku untuk aku nggak mau berikan. Aku nanti takut menderita. Pengalaman jana salah. Aku nggak mau berikan waktuku. Takut aku nanti nggak bisa lakukan hobiku, kesenanganku, kenyamananku. Ayo, apakah Anda seperti ini? Hanya orang Kristen, banyak orang Kristen tidak mau menderita. Dalam hati, mereka tidak mau menderita. Mereka tidak mau menderita. Tapi saat kita benar-benar melihat kebutuhan jiwa-jiwa yang akan binasa dalam dosanya, ketika kita memiliki belas kasihan, ketika kita memiliki hati seperti Kristus, kita tidak akan diam. Kita buka mulut kita untuk mengatakan alasan enggak lagi. Tapi kita membagikan kasih Kristus supaya mereka boleh berharap. Kita nggak jadi. Ilustrasi lagi yang terakhir, 16 November 2018, sebuah pulau terlarang bernama Pulau Sentinel namanya mencuat setelah kematian misionaris Amerika John Allen Chow. Dia masih belia, meninggal di abad teknologi. Umurnya sekitar 20-an sampai 30-an, masih muda. November 2018, Pulau Sentinel ini mungkin pulau yang tidak kita dengar, tapi pulau ini kalau ini India, ini Myanmar, ini Sri Lanka, Pulau Sentinel ini ada di sini bagian utara benua India.
Buku harian Chow tersebut diberikan oleh Ibu Chow kepada The Washington Post, surat kabar Washington. Apa yang di dalam isinya ini? John Chow mencatat diarinya, maksudnya buku hariannya setiap hari. Catatannya dia mengatakan ini, saya tulis Chow dalam buku hariannya sebagaimana dikutip oleh The Washington Post. Saya sedang melihat matahari tenggelam, indah sekali. Saya menangis. Dengarkan, saya menangis. Saya berpikir apakah ini akan menjadi matahari tenggelam terakhir yang saya saksikan. Tuhan, apakah pulau ini merupakan pertahanan terakhir setan, di mana tidak pernah ada yang mendengar atau mendapat kesempatan untuk mendengar namamu? Di bagian akhir tulisan dalam buku hariannya, John Chow bertanya-tanya, apakah ia sebaiknya membatalkan misinya atau tetap ke pulau tersebut dengan menanggung segala resikonya. Dia menuliskan lagi, saya pikir saya bisa lebih berguna kalau saya masih hidup. Tapi bagimu Tuhan, saya memberikan semua. Tulis Chow menyiratkan keputusan. Dalam tulisannya tersebut, Chow juga meminta Tuhan untuk memaafkan siapapun yang mencoba untuk membunuh dirinya, apalagi kalau sampai mereka benar-benar berhasil membunuhnya. Dan pada akhirnya, suku Sentinel memang membunuh Shiraz muda ini. Jadi Anda bisa mendengar harga tinggi yang harus sebagai pengikut Kristus. Kita memiliki tujuan. Kita memiliki tujuan untuk sukses. Bukan sukses di dunia ini, bukan sibuk untuk fokus kita hanya di dunia ini, untuk perut kita, untuk supaya aku bisa terkenal, supaya aku bisa enak. Tidak. Melihat kebutuhan sangat mendesak, tidak berani menanggung resiko. Pertama, terlebih dahulu, ingat, jika kedaginganmu tidak menderita selama di dunia ini, maka kerohanianmu akan menderita selama-lamanya. Ingat, sehubung dengan apa yang Yesus katakan, ayat bacaan kita yang ke-25, teks kita di ayat ke-25. Saya katakan lagi, jika kedaginganmu tidak bersedia untuk menderita selama kamu di dunia, kamu hanya mau nyaman-nyaman saja, banyak alasan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu, maka kerohanianmu akan menderita selamanya. Maka dari itu Yesus mengatakan, apa yang dikatakan? Di ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya. Renungkan perkataan Yesus. Renungkan perkataan Yesus. Jika kedaginganmu tidak bersedia untuk menderita, untuk menanggung resiko, untuk membayar depan sebagai pengikut Kristus, maka kerohanian akan menderita selamanya. Harga yang tinggi untuk mengikut Kristus dan harus dibayar. Amin. Mari kita berikan